Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat YouTuber. Pagi ini saya sedang berada di area dimana saya membuat konten video atau mereview tentang kawasan yang sempit saya manfaatkan untuk pembibitan sawit, dimana lahan lokasi seperti ini cukup jauh dari anak-anak ataupun hama yang bisa mengganggu terus berjalannya pembibitan sawit ini. Oke sahabat YouTuber, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua kalangan perkebunan atau pertanian yang ingin mempunyai rencana untuk pembibitan. Tidak perlu harus lahan luas. Misalkan di area desa Anda ada tempat yang istilahnya kosong atau rumah yang tidak dihuni, kemudian lapangannya cukup agak luas, kita bisa memanfaatkan tempat-tempat yang istilahnya kita nilai-nilai bisa dipakai untuk pembibitan. Kemudian proses untuk penyiraman, jika dia dekat perkampungan atau dekat rumah kita tidak sulit. Kalaupun kita ada air sumur, kita menggunakan prosesnya penyiramannya cukup menggunakan selang, kita sudah mendapatkan air dan pengolahan perkembangannya juga cukup maksimal. Lihatlah sawit ini, dia hanya membutuhkan 3 atau 4 bulan sudah bisa berkembang seperti ini. Saksikan terus alur cerita saya, kemudian yang istilahnya membawa saya berinisiatif untuk pembibitan ini karena saya lihat dari tetangga sebelah bahwa sawit sudah mempunyai ada harganya. Saya tetap akan bersemangat berjuang semaksimal mungkin agar bisa menyamai kualitas dan kuantitasnya menjadi lebih baik. Sawit ini cukup awal-awalnya rumit. Kita harus mencari bibit-bibit yang unggul. Misalnya bibit yang istilahnya yang dipakai masyarakat sekarang ini adalah bibit dari Malaysia misalnya. Ya saya harus membelinya karena yang saya lihat-lihat perkembangannya cukup bagus. Sahabat YouTuber, dimanapun kalian berada, resiko yang saya alami jika penempatannya kurang tepat, saya takutnya ada hama ataupun perusak daun-daun yang istilahnya bisa menghambat perkembangan pembibitan ini. Jangan sampai kita istilahnya rusak di kemudian hari, kita tidak waspada, akhirnya kita yang rugi. Makanya spekulasi dalam perkembangan tentang pembibitan sawit ini saya cukup fokus dalam artian supaya kelak nantinya akan lebih bagus. Saya cukup belum tahu cara-cara istilahnya penanamannya. Saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan rumah dan tempat yang cukup area sesempit ini bisa
saya manfaatkan tempat penanaman bibit. Apapun bibit yang kita tanam, menggunakan lahan sempit, misalkan kita harus mempunyai persiapan-persiapan seperti air, polybag ataupun tanah, harus sesuai dengan pilihan yang menjadi saat musim hujan seperti ini. Motivasi jalan yang saya tempuh tidak teramat sulit, karena ketika dia musim hujan saya tidak akan rumit mencari air, karena manfaat air hujan sangat besar sekali bagi tanaman pembibitan sawit ini. Oke sahabat YouTuber, dimanapun Anda berada, saksikan terus, tonton terus. Jangan lupa subscribe, like, and share, berbagi kepada teman-teman sahabat YouTuber seluruh Indonesia. Saya hanya manusia biasa, saya tidak luput dari kesalahan. Apapun pergerakan saya di bidang pertanian ini, adapun yang salah, adapun yang istilahnya kurang berkenan di hati para sahabat YouTuber atau sahabat pihak bertani Indonesia, saya memohon maaf. Sering-seringlah pantau keadaan video saya, karena kalianlah teman saya. Tak ada lagi yang bisa saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Meskipun langit tampak terang, tidak bisa istilahnya saya meneranginya sendiri. Hanya kalianlah teman-teman saya yang bisa berkomentar, yang bisa memberi pelajaran atau motivasi yang istilahnya bertujuan untuk perkembangan pertanian yang saya jalani saat ini. Hanya kalianlah yang bisa menentukan, atau dari kata-kata saya yang bisa dipetik untuk bisa menjadi pelajaran bagi kalian juga. Semangat saya bisa memotivasi kalian semua yang di sana. Oke sahabat YouTuber, saya Iri. Mungkin sekian di sini saja dulu. Nanti kita lanjut video-video selanjutnya. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.